sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak minta handphone, dikasih atau tidak? Mau dikasih takut rusak otaknya, mau nggak dikasih sayang, akhirnya ngalah dikasih. Anak semakin besar minta motor, dikasih nggak? Mau dikasih takut nabrak tiang listrik, mau nggak dikasih, papa nggak sayang sama aku, akhirnya dikasih. Anak minta kamar sendiri, TV-nya besar, pakai wifi, internet gratis, mau nggak dikasih, takut dituduh ayah nggak sayang, ibu nggak sayang karena teman-temannya sudah dapat fasilitas, akhirnya dikasih. Terjadilah apa yang terjadi, memalukan untuk diceritakan. Betul? Saya nggak sanggup menjaga anak saya, ponakan saya pun saya, adik saya, istri saya, istrinya nggak sanggup menjaga. Maka kami sebagai orang tua yang lemah, yang tidak berdaya, satu-satunya jalan serahkan ke pondok pesantren. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong saya Ustaz. Salah sambung? Enggak salah Pak Ustaz. Loh, ibu nangis kenapa? Anak saya minta sepeda motor yang 250 cc Pak Ustaz. Ibu belikan karena dia minta-minta terus, katanya mama nggak sayang, akhirnya saya berikan Pak Ustaz. Terus setelah dibelikan di mana? Dia ngebut ke sana kemari Pak Ustaz. Udah mati belum? Tapi sekarang setengah mati terbaring di rumah sakit Pak Ustaz. Tolong doanya Pak Ustaz. Yang belikan siapa? Ibu. Yang biarkan dia keluyuran sampai tengah malam siapa? Ibu. Sekarang dia tabrakan masuk rumah sakit, mintanya ke siapa? Enak aja. Orang lagi sholat di musola, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang yang sholat? Mudah-mudahan masuk paret. Amin. Loh, orang sholat jangan macam-macam. Knalpotnya disunat, dipotong, suara menggelegar, juga. Ada yang mau meninggal sakaratul maut, mati kontak. Salah siapa? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang tidak pernah mengurungkan niat untuk berbuat baik. Nampaknya baik, nampaknya bagus, belikan motor, belikan handphone, belikan wifi, kamarnya besar. Ustaz Somad bisa datang ke rumah saya? Ngapain ke rumah bapak? Tolong ruqyah anak saya Pak Ustaz. Ruqyah kenapa? Dia sekarang nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuhnya nggak mati-mati. Anak saya yang satu lagi ngebut terus Pak Ustaz, mobil legend. Anak saya yang satu lagi Pak Ustadz judi slot. Anak saya yang satu lagi Pak Ustadz game online. Yang salah siapa? Yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustadz. Yang ngasih uang jajan siapa? Saya Pak Ustadz. Yang membebaskan dia di kamar siapa? Saya Pak Ustadz. Yang nggak pernah nanya sholat pendidikannya siapa? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya rusak, yang salah siapa? Jin. Nanti di ruqyah bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin, aku nggak ada ganggu. Sudah lama jin kafir itu tidak mengganggu orang Islam. Kenapa? Karena perbuatan orang Islam lebih parah dari jin.
Kata jin, kami udah lama pensiun. Tidak ada cara jalan menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren, tahfiz Quran, isti'adatud darain, benteng terakhir. Kalau benteng terakhir ini jebol, hancur kita. Pas, memang kita betul-betul di depan benteng, itu benteng. Anak-anak yang masuk ke pesantren isti'adah artinya persiapan. Darain, dua negeri. Darain, dua negeri. Ad-darul ula, dunia. Ad-darul thaniyah, akhirat. Dua-duanya insya Allah selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allah, untuk apa ngapal Quran? Ngapal Quran, ujung-ujungnya nikah, hamil, mandikan anak, jaga anak. Untuk apa ngapal Quran? Ini orang yang seperti ini, tolong periksa, mungkin otaknya didengkul. Sekarang dunia sudah tidak seperti dulu, Besti. Dulu tidak ada kepedulian terhadap santri, tidak ada peduli terhadap pesantren. Tapi sekarang saya lagi tausiah, datang bapak polisi. Ustadz Somad, saya polisi santri. Maksudnya apa Pak? Saya lulus polisi karena jalur santri penghafal Quran. Polisinya hafal Quran. Allahu Akbar. Saya ketemu dengan bapak tentara. Ustadz Somad, tolong iklankan foto ini di Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Iklan apa Pak? Iklan penerimaan santri tentara, jalur khusus penghafal Quran. Saya share di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa follow. Ustadz Somad di universitas ini yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Quran. 100% gratis, fakultas kedokteran. Allahu Akbar. Bayangkan kita terbaring di ruang ICU rumah sakit, judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua, Setengah Nafasku Pergi. Sepi, sunyi, nggak ada apa-apa, suara pun tak ada. Yang ada cuma suara tit 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 tit. Yang kamar sebelah tit. Tiba-tiba masuk dokter spesialis penghafal Quran. Masuk dia ke pintu, turun rahmat di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Apa kata ibu-ibu yang ada di ruang? Ya Allah, sejuk hati saya Pak Ustaz. Kalau masih ada anak lajang saya pinangkanlah sama dokter spesialis penghafal Quran. Kebetulan ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah Pak Ustaz, kalau meninggal bini saya pinanglah dokter ini Pak Ustaz. Itu beda bapak dengan ibu. Nggak usah dibahas nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau memperbaiki negeri ini, memperbaiki negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya sedang sakit, sama seperti orang yang pergi menjenguk orang sakit, dipegang kepala, sakit kepala, dipegang mata, sakit mata, dipegang kaki, sakit kaki, dipegang jantung, jantung koroner, dipegang diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Terlalu banyak orang menjenguk hanya menceritakan penyakit-penyakit, tidak ada yang memberikan obat. Obatnya apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Obatnya tidak lain adalah Al-Quran. Bayangkan anak-anak kita penghafal Quran, menikah, mudah-mudahan mereka dapat jodoh yang soleh-soleh. Menikah, diberikan anak yang soleh, anaknya di dalam kandungan dibacakan Quran 18 kali khatam. Loh,
Kok 18 kali khatam Pak Ustaz? Satu hari dia ngulang 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali. Dia hamil 9 bulan, 9 kali 2 18 kali khatam. Sementara mohon maaf ya ibu, bukan merendahkan, menyepelekan, yang nggak hafal Quran anak di dalam paling-paling baca Yasin, itu pun Yasin kilat. Mereka hamil ngulangi hafal Quran. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Orang yang baca Quran ingat pada Allah. Orang yang ingat Allah hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Ibu jangan stres, jangan depresi. Kenapa? Karena kalau sedang hamil gak boleh stres, gak boleh depresi. Nanti kalau ibunya stres, ibunya depresi, ibunya tertekan, anaknya bodoh, anaknya cacat. Anak mereka akan cerdas-cerdas. Kenapa? Karena ibunya penghafal Quran. Yang nggak percaya, undang lembaga survei Indonesia. Tolong survei yang ibu-ibunya penghafal Quran. Ustadz, ceramah hari ini membuat hati kami sedih. Jangan sedih guys. Masa depan ada di tangan kalian semua insya Allah. Tapi Pak Ustadz, saya belum punya anak. Insya Allah didoakan oleh para penghafal Quran. Gak ada yang sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ustadz doakan saya punya anak Pak Ustadz. Saya sudah 40 tahun umurnya Pak Ustadz. Loh, kenapa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustadz. Nikah dulu. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini lihat bentuknya anaknya udah 5 ini. Kenapa Bapak bilang tadi amin? Untuk anak saya Pak Ustadz. Ternyata Bapak tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan anak-anaknya. Masya Allah, ini doanya udah terlalu makbul ini. Bukan cuma awan yang datang, air pun turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mendoakan anak, memasukkan anak ke pondok, nanti dia dapat beasiswa ke Pakistan, Karachi, amin. Dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir, amin. Dapat beasiswa ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim, amin. Ibu izinkan mereka berangkat? Terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun Lombok Utara insyaallah, amin ya rabbal. Tuan Guru Dr. Muhsin terbang ke Mesir, Kairo. Beliau sampai ke Kairo, belajar di Al-Azhar, 98 pulang. Saya baru sampai 98, senior saya. Habib Zaki Abdillah doktor berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang sekarang ke Lombok, dosen, mengajar, mengabdi. Jangan pernah takut. Ibu saya melepas saya. Coba kalau ibu saya dulu tidak mengizinkan saya pergi, "Ma, aku dapat beasiswa ke Mesir, aku berangkat ya." Jangan. Ibu kalau sayang sama anak, biarkan dia terbang. Dia akan kembali membangun Nusa Tenggara Barat, membangun Lombok Utara. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sayang sama anak diletakkan di ketiak, sayang sama anak diikat di rumah. Mau jadi apa dia? Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, karena dia tahu di mana letak sarang, dan dia akan membangun makin banyak pondok-pondok pesantren. Insya Allah negeri ini merdeka karena pondok pesantren. Betul? Apa yang betul? Jadi ditanya orang, negeri ini merdeka kenapa? Karena pesantren. Mana buktinya pesantren? Buktinya yang ada duit 100.000 tersenyum, Bung Karno, Hatta. Rupanya duit ini kalau dia 100.000 itu gambar orang senyum. Tapi kalau 1.000 Patimura bawaan. Mana buktinya Indonesia ini merdeka karena pesantren? Buktinya ini Bung Karno
Bung Karno, bapak proklamator kemerdekaan Indonesia yang membacakan proklamasi dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi yang berjuang, yang mati syahid, mereka adalah para tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kenapa mereka berani mati? Kenapa mereka tidak takut mati? Kenapa mereka berani membunuh Belanda? Padahal Belanda pakai meriam, mereka hanya pakai bambu runcing. Karena mereka dididik di pesantren, mati syahid langsung masuk surga. Mereka yang berteriak mengusir Belanda. Belanda bunuh kafir. Allahu Akbar. Pulang Belanda ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Jepang, mereka hajar semuanya. Jadi pada tanggal 22 Oktober keluarlah namanya resolusi jihad yang dilahirkan oleh para ulama dari pondok pesantren. Wajib berjihad membunuh kafir Belanda. Siapapun yang menemukan tentara Belanda, bunuh iskariman au mut syahidan. Hidupnya hidup mulia, matinya mati syahid. Negeri ini merdeka karena para ulama pesantren penghafal Quran. Jangan mau dibohongi, jangan mau dikibuli, jangan mau diejek. Beberapa isu tentang pondok pesantren dibesar-besarkan, padahal itu hanya stit. Jangan gara nila setitik rusak susu dulu sebelanga, sekarang sekota. Itu hanya kecil sepele. Ustaz Abdul Somad tidak membenarkan kesalahan-kesalahan itu. Yang salah tetap salah, tapi jangan gara-gara satu kesalahan semuanya salah. Satu semut angkrang yang menggigit, satu pohon ditebang, itu tidak adil. Bersikap adillah pada pondok pesantren, karena pesantren umat ini menjadi baik, karena pesantren negeri ini menjadi merdeka. Allahu Akbar. Saya sebetulnya mau ngetes takbirnya aja. Kalau didengar dari suara takbirnya tadi itu masih semangat, masih bisa 2 jam lagi. Bapak masih sanggup? Ibu masih kuat? Saya nggak sanggup. Ya, saya kalau mau ngetes jamaah masih sanggup nggak dari takbirnya, karena pernah saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserahlah Pak Ustadz, yang penting ngobrol. Saya tadi waktu datang ke pesantren Isti'dadud Darain, kami pun masuk ke dalam. Oh, masuk ke dalam, Masya Allah, jalannya baru. Masuk ke dalam jalan, pas sampai di sini saya tengok nggak ada orang. Wah, jangan-jangan kita salah jadwal ini. Ustaz Zaki, ini kita jam berapa acara? Kita acaranya nanti jam 2. Terus sekarang apa? Ini kita acara makan durian dulu. Saya menduga ini panas terik, ini jamaah paling nggak kuat. Ini paling-paling saya tausiah nanti ya kultum aja lah, kuliah 7 menit. Paling di atas kultum lah, kulibas, kuliah 15 menit. Ternyata saya sudah berdiri hampir 1 jam, jamaah masih tetap bertahan. Allahu Akbar. Kalau malam-malam ramai biasa karena nggak panas. Kalau di dalam gedung, dalam masjid ramai biasa karena ada atapnya. Tapi di halaman pesantren Isti'dadud Darain seperti berada di padang mahsyar. Jamaah bisa bertahan, ini karena kemuliaan Al-Quran. Insya Allah yang hadir ini semua mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapat Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Datang kemari, temui Tuan Guru Wildan, minta ke beliau supaya didatangkan penghafal Quran untuk jadi imam di masjid Bapak. Minta ke beliau guru tahfiz Quran untuk mengajarkan makharijul huruf di majelis taklim pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu di Lombok Utara ini masih punya grup pengajian wirid Yasin? Hari apa? Hari Jumat. Kalau serentak jawabannya berarti masih ada. Soalnya di beberapa tempat saya tanya, masih ada wirid Yasin? Ada nggak ya? Hari apa?
Tapi di sini saya tengok serentak, itu berarti masih ada. Pertahankan terus, perbaiki bacaan. Silakan ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, kelihatannya utusan dari Lombok Utara ke nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Cukup bu, 5 ayat. Selanjutnya ibu yang di sebelah, lanjutkan bu. Batuk. Perasaan ibu batuk udah 15 tahun. Kalau ada hari ini yang belum bisa baca Quran, jangan malu, jangan sedih, jangan putus asa. Karena dalam Islam belajar nggak ada batasan Saya ini bodoh Pak Ustadz, saya ini dulu nggak ngaji Pak Ustadz, saya ini orang kampung Pak Ustadz, saya dulu nggak mampu ke masjid Pak Ustadz. Tapi saya mau balas dendam, anak saya mesti pandai, mesti hafal Quran, the best, mantap, mestinya begitu. Ada juga orang tua, saya ini nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, saya bodoh, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya Pak Ustadz. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bapak akan ditanya semua tentang nikmat-nikmat. Nikmat mata, sudahkah kau pakai melihat Quran? Nikmat telinga, sudahkah kau pakai mendengarkan Al-Quran? Nikmat pikiran, sudahkah kau pakai merenungkan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tidak mentadabbur, merenungkan isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka terkunci? Kalau sudah hati terkunci, tak ada yang bisa menolong. Khatamallahu ala wa ala. Loh, ternyata orang tuanya hafal Quran semua. Luar biasa, amazing. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itulah laknat di atas laknat. Sakit bukan laknat, boleh jadi karena sakit itu kita lebih banyak berzikir. Miskin bukan laknat, boleh jadi rezeki dikurangi Allah supaya kita lebih khusyuk beribadah. Laknat adalah rezekinya banyak, matanya terang, melupakan Al-Quran, tidak peduli kepada pondok pesantren. Itulah laknat di atas laknat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dari laknat. Anak yang mondok di Isti'adatud Darain, jangankan wajahnya, jangankan rambutnya, jangankan kakinya, semuanya terpelihara, hanya biji matanya yang kelihatan. Anak bapak, anak ibu yang sudah dititipkan di sini terjaga auratnya. Jangan nanti pulang ke rumah yang merusaknya bapak dan ibu. Bapaknya pakai celana pendek, hitam-hitam si tambuk manggis, sudahlah hitam, lututnya bekudis. Jangan anak yang sudah dididik di sini dirusak. Di sini pakai penutup wajah, di sini penutup rambut, di sini bajunya panjang. Sampai di rumah ibu pakai baju sakratul maut yang menjerit, pahanya minta tolong, tolong. Jangan sampai seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Ini pantai yang cantik, dibangunlah istana pasir, sudah bagus, sudah cantik, tiba-tiba datang ombak menghancurkan. Sia-sia semua pendidikan. Guru-guru ini bukan karyawan, Bu. Guru-guru bukan karyawan perusahaan, Bapak. Mereka nggak bisa kita bayar pakai duit. Itu bukan gaji, nggak sepadan. Siapa karyawan di Indonesia yang mau digaji dari mulai bangun jam 3 subuh sampai jam 10 malam? Mereka adalah tuan-tuan guru, ustadz ustazah yang menolong kita dari azab Allah Subhanahu. Anak saya panggil, Mizian Hazik Abdillah, sini. Coba baca surat pendek
amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Meleleh air mata saya. Waktu itu dia masih TK, belum SD. TK dia bisa hafal. Abdul Somad, kau tabligh akbar ceramah di stadion bisa, tapi bisakah kau buat anak kecil ini bisa menghafal juz amma? Saya pernah diundang di acara TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad, anak TK semua. Pas saya mulai ceramah, nggak ada satupun yang peduli. Mereka tuh 3 menit saya ngomong, saya tengok nggak ada perubahan. Wah, ini harga diri saya udah mulai dipertaruhkan ini. Allah mau ngasih tahu, hai Abdul Somad, kau tabligh akbar oke, ceramah di TV oke, ngomong di radio TV, tapi sekarang kau ngomong di depan anak TK, nggak ada harga dirimu Abdul Somad. Tiba-tiba anak saya TK pulang hafal juz amma, senangnya hati saya, meleleh air mata saya peluk dia. Ya Allah, saya datang ke sekolahnya mau berterima kasih ke gurunya, mau saya cium tangannya, pas ketemu enggak jadi, gurunya perempuan. Jangan sepelekan guru perempuan. Ketika saya sedang tausiah ceramah di depan anak TK ribut semua. Akhirnya saya panggil pawangnya. Ibu kepala TK tolong bisa ke depan. Datang gurunya perempuan kecil aja. Anak tepuk anak soleh. Anak soleh, sayang papa, sayang mama. Diam semua ya, diam. Duduk cantik. Diam. Mama semua. Kok bisa nggak tahu saya itu? Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Bapak boleh dokter spesialis, bapak boleh polisi tentara, bapak boleh punya pistol besi, bapak boleh jenderal, tapi untuk mendidik anak-anak belum tentu bisa. Serahkan ke pondok pesantren. Saya bukan ustadz, saya bukan tuan guru, saya bukan ulama. Bagaimana supaya saya dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat? Bangun kelas, bangun asrama, tapi saya nggak kaya Pak Ustadz. Kau bukan ulama, bukan Pak Ustadz. Pejabat, bukan juga. Orang kaya, bukan juga. Hafal Quran, bukan juga. Mati aja lah. Kejam sekali Ustadz Somad. Kalau nggak bisa membangunkan kelas 1 sak 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, pasir, insya Allah hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, mengalir pahalanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Periksa, cek satu-satu, mana toiletnya, mana kamar mandinya. Tuan guru tidak akan pernah mengemis meminta-minta kepada kita. Mereka tidak akan pernah membisikkan ke telinga Ustaz Abdul Somad. Tapi Ustaz Abdul Somad sudah keliling macam-macam penderitaan. Mereka menjaga izzah, harkat, martabat, harga diri, kemuliaan. Mereka hanya mengadu tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, mohon maaf, santrinya berapa? 2000 Pak Ustaz. Toiletnya 10 Pak Ustaz. Di satu tempat. Akhirnya datang jamaah memberikan toilet, mengalir pahala. Tapi kadang umat Islam ini pikirannya sempit. Bangun masjid mau, kenapa? Karena siapa yang bangun masjid dibangunkan satu istana di surga. Tapi pas disuruh bangun toilet nggak mau. Bapak kenapa nggak mau toilet? Kalau bangun masjid kan dapat istana di surga Pak Ustadz. Kalau mau toilet, untuk apa saya toilet di surga? Pikirannya terlalu sempit. Kalau kita bangunkan toilet, santri mandi, santri buang air besar, buang air kecil, santri berwudu, kita sudah memudahkan urusan. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan beriman, urusan santri, penghafal Quran, dimudahkan Allah urusan dunia dan urusan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, bersedekahlah untuk ibu, pahalanya sampai. Ayu sedekah tu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, sedekah air.
Maka ibu bapak datang kemari, sedekah sumur bor, sedekah air mineral, sedekah itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak banyak sekali yang hadir. Dari mana Ustaz tahu anak-anak banyak hadir? Ada Spiderman, ada Upin Ipin. Anak-anak yang dibawa acara khatam Quran ini dapat keberkahan Al-Quran. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah di pondok ini dihadiri Spiderman. Mau tidak Spiderman? Spiderman Pak Ustaz. Iya, sampai sini jadi Spiderman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini akan diteruskan oleh anak-anak kita ini di masa akan datang nanti insyaallah. Mereka punya kenangan-kenangan yang indah. Dulu kamu waktu kecil pernah dibawa orang tuamu ramai-ramai? Pernah. Di mana dibawanya ramai-ramai? Dangdut. Tapi kita tidak begitu. Di mana dibawa ramai-ramai? Waktu itu acara Khatmil Quran kakak saya, Khatmil Quran mbak saya, Khatmil Quran abang saya, acara khatam Quran. Waktu itu saya dibawa oleh ibu. Saya ingat jauh-jauh melihat. Waktu itu kami di bawah pohon kayu karena takut kepanasan. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Insya Allah mereka pun akan mendoakan Abdul Somad insya Allah. Amin ya rabbal. Menyerahkan ijazah khatam Quran 30 juz khatam kubro misalkan, lalu dipoto, fotonya dicetak sebesar pintu. Setiap kali mereka melihat foto itu, ya Allah sehatkanlah Ustaz Abdul Somad. Itulah makna foto. Ini sekarang banyak orang foto upload ke Instagram, habis itu hilang. Zaman dulu foto masih ada disimpan karena dicetak. Foto itu kalau hanya untuk gaya-gayaan nggak ada gunanya, sia-sia. Tapi kalau setiap melihat gambar ulama kita ingat Allah, melihat gambar kita memalikan momen, melihat gambar kita mendoakan, wasilah kita saling mengingat, insya Allah ada manfaatnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai tadi jam 2:30, sekarang udah jam 3:30. Walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri ini sudah 1 jam terasa dari kesemutannya. Puncak dari acara bukan tablik akbarnya, puncaknya adalah doa. Doa kita diaminkan oleh para tuan guru, doa kita diaminkan oleh penghafal Quran, doa kita di tanah yang mulia, tanah wakaf penghafal Quran, doa kita diaminkan oleh bapak ibu orang-orang yang soleh dan solehah. Insya Allah semua dikabulkan. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, kita pulang membawakan kebaikan, rahmat dan barokah, diberikan kita istiqomah sampai akhirnya kita masuk ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.